Kebetulan kita dapat lokasinya di Pulau Buru. Dulu itu tempat orang-orang tangkapnya yang G7 PKI. Iya. Yang tujuannya untuk kita ngajak semua penduduk sana untuk nggak makan penyu lagi di sana. Wah, jangan tiba-tiba suaranya ikut terus di samping, Bang. Suaranya gue Merinding sih, sumpah merinding sih. Suaranya ikut terus di samping. Jadi itu adalah posisinya adalah bawa rambutnya agak botak tapi tidak botak, agak berewokan tapi dipotong halus gitu. Pakai polo shirt yang udah agak rombeng. Dia pakai baju ini, pakai baju biru putih, pakai celana putih, bawa golok, bawa anaknya gandengan. Mas. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua Bisa dilihat. Lu pasti lupa kan tagline-nya? Iya lagi. Iya kan, anak baru ya mas. Oke guys, kita mau ngelanjutin obrolan kita yang tadi, yang kemarin sih sebenarnya. Yang kemarin kita sempat dengerin cerita dari Dio tentang pengalaman Dio pas ngalamin kesurupan masal di kampus. Nah kalau misalnya lu sendiri lu kan pasti ada lah cerita-cerita lu kayak gitu, atau mungkin dari cerita orang atau mungkin pengalaman pribadi atau terserah lah gitu. Zaman kuliah ya, zaman kuliah ada sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Emang sepuh. Oke, salah dua aja Satu deh, salah satu oke. Enggak, tapi maksudnya ceritanya ada beberapa, cuman dalam satu tempat lah. Oke. Jadi pada zaman kuliah itu tepatnya itu di 2017 itu gua sama teman gua berdua kita ngambil kerja sekalian. Waktu itu kita di-hire sama WWF. Oh ini Ya. panda Penyu. Nah, kalau itu kita ngambilnya konservasi penyu. oh penyu. Konservasi penyu. Kebetulan kita dapat lokasinya di Pulau Buru. Kalau pada nggak tahu Pulau Buru itu ada letaknya di timurnya Pulau Ambon, Maluku. Pulau Buru, iya. Oke. Pulau Buru itu kalau misalnya yang mungkin tahu sejarah, dulu itu tempat orang-orang tangkapnya yang G7 PKI. Iya. Gitu di sana gitu. Nah, jadi kebetulan kita itu dapat posisinya adalah di bawah di selatan pulau yang masih penduduknya asli wilayah orang-orang Ambon. Kondisinya waktu gua kesana itu adalah gue cuman, jadi kita ini buat semua yang belum tahu, jadi gua ini cuman 2 orang tim advance yang datang dari WWF yang tujuannya untuk kita ngajak semua penduduk sana untuk nggak makan penyu lagi di sana, karena penduduk sana masih pada makan penyu. Kayak campaign gitu mas berarti? Apa enggak? Kita bener-bener tujuannya mau bikin konservasi di situ. Konservasi. Bener-bener Nggak, lu bikin konservasi. cuman berdua dong dari WWF. Cuma berdua doang. Lu mampu tuh untuk meyakinkan orang-orang di sana. Nah untuk itu kita jadi pas lagi di Ambonnya kita ya dampingin juga sama polisi, tapi sampai sana kita cuma udah sampai ngomong sama kepala desa apa segala macam. Hari pertama, hari kedua udah ditinggal. Gila pas Sama- itu lu belum cerita lanjutan aja, untuk gue itu udah horor bro. dan kondisinya Enggak gini bukannya gimana tapi lu bisa bayangin gak sih, lu ke suatu daerah, daerah itu tuh misalnya punya habitnya adalah misalnya contoh let's say suka makan kentang, ya kan, suka makan kentang, sedangkan ada peraturan jangan makan kentang itu karena kentang itu tidak baik untuk dikonsumsi karena mengandung ini. Tiba-tiba dia datang berdua, jangan makan kentang ya, terus nggak ada yang jagain. Kalau nggak dibacok deh. Iya, nah, itu juga emang itu tantangan yang paling utamanya, dan terlebih lagi gua itu dan teman gua dua-duanya nggak bisa bahasa Ambon. Kita datang ke sana beneran empty handed banget, kita datang ke sana beneran kayak oke, yaudah kita coba dulu aja. Itu mental gimana tuh? Lu kan dari WWF kan? Bukan dari WWE. Bukan Smackdown dong. Nah, ya itu dia. dihajar tuh. Jangan bercanda banget. Ya lanjut. Mumpung masih bridging masih bisa masuk ya. Nanti kalau udah mulai serem udah susah masuknya. Jadi akhirnya kita datang ke sana. Perjalanan itu dari jadi kita sampai dari Pulau Ambon ke Pulau Buru itu naik kapal. Kalau kapal yang biasanya 7 jam, kalau kapal cepatnya 4,5 jam. 7 jam sampai sana. Turun di kecamatan, wah masih ada sinyal, masih bisa chattingan apa segala macam. Oh ini biasanya bukan di sini, bukan Pak, masih ke sana lagi. Selatan lagi. Masih ke selatan lagi terus jalan. Pedalaman dah. Kita jalan 3 jam naik motor kondisinya.
Bawa motor. Naik motor. Enggak, pedalaman. setelah Iya, setelah Dari kecamatan, kecamatan ya, kan, dari kecamatan ibaratnya. ke desa gue itu 4 jam. Berapa Sorry, itu? 3 jam. Berapa jauh dari naik kecamatan? mobil nggak bisa. Bisa jalannya cukup untuk mobil. Cuman Oh. biasanya mobil jadi di bagian utara itu banyak yang orang-orang Jawa itu kan. Nah, kebanyakan yang punya mobil itu orang-orang Jawa. Orang-orang Ambon sendiri nggak begitu banyak lah. Ada lah beberapa mobil-mobil pick up mobil off-road gitu. Habis itu kita udah sampai ke kota, sampai ke desanya. Wah, udah nggak ada sinyal. Udah nggak ada sinyal, terus ngobrol sama yang punya rumahnya yang buat kita nginepin itu kan. Ya iya di sini tidak ada sinyal katanya. Udah nggak ada sinyal. Terus listrik cuma 12 jam. Oh, 12 jam. Dari jam berapa? Dari jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oke. Gitu. Jadi kalau dari pagi ke siang ke sore nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Oh ya udahlah kita mah pokoknya mikirnya udah kerjain aja lah gitu kan. Udah tuh kita mulai ke kepala desa segala macam ngobrol. Ini loh kita pengen ngurangin kayak gini karena banyak udah mulai kurang. Udahlah tuh pokoknya intinya dipanjangin di situ kan. Nah, saat kita udah mulai hari keempat, kita udah mulai kerja nih. Kita tuh punya, kita sebutnya enumerator. Enumerator itu adalah perwakilan dari desa-desanya untuk megang berkas data untuk ngisi kalau ada penyu datang. Jadi, kita itu berangkat kerja jam 11 malam, pulangnya biasanya jam 5 sore. Gitu. Kenapa kita jam segitu? Karena di sana itu yang datang penyunya adalah penyu belimbing. Penyu belimbing itu adalah penyu purba yang gedenya segede-gede meja gini. Segede gini. Wah, Gede banget. Tapi agak di bawah sih, tapi maksudnya panjangnya sih. nggak maksudnya lebar tempurungnya nih. Iya kan? Lu bisa duduk di badannya dia dan dia masih bisa berjalan. Itu segede-gede Gila, gitu. gue belum pernah lihat sih gue. Punya segede-gede gitu. Terus kayak kita berangkat nih jam 11 malam apa ya. Nah, kebetulan jadi kan ini ada 4 ini enumeratornya. Yang 2 ini adalah di desa yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita keluar dari desa itu ada yang ke kiri pantai, ada yang kanan pantai. Kita misah. Aku sama ada namanya Darwis Kalidupa sama satu lagi si Omar ini sama ada orang Aman lagi satu lagi. Nah, kita jalan. Kita mulai jam 11 malam jalan. Udah. Terus si Darwis Kalidupa ini memang dia tuh si paling pengen keren. Nah, kayak gue tuh nggak takut kayak gini-gini. Padahal pasti paling muda di antara yang lain, enumerator yang lain tuh paling muda. Berani gitu. Kita jalan. Baru mau jam 11:30 kita jalan itu 2,5 kilo bang. Kalau ke arah sana 2,5 kilo untuk pulang pergi itu kita 2,5 kilo. Baru jalan sampai jam 11:30 gitu. Tiba-tiba. Jadi kan itu sepanjang jalan, ini pantai, laut, hutan. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Kebayang. Bener-bener langsung begitu. Itu kalau bulannya nggak terang tuh, Nah, ya. amsyong loh. Iya. Ya, dan Bulan nggak terang, bulan nggak usah terang ya. Maksudnya ketutupan awan aja. Ya. Amsyong loh. Jadi dan lagi parahnya bang, kita itu nggak boleh nyalain senter. Why? Karena kalau kita nyalain senter dianggap ancaman buat penyu-penyu itu, jadi nggak mau bertelur. Jadi kita cuma ngandelin cahaya bulan doang, bener-bener sepanjang malam. Oke. Kecuali kita udah jalan pulang. Kalau jalan berangkat nggak boleh. Nah tuh jalan 11:30. Bang, setahu gua namanya di hutannya bang ya, nggak ada kan yang nyalain tape gitu ya, nggak ada yang nyalain lagu gitu. Tapi maksudnya gini, oke, ini air laut nih ya, ini air laut, ini pantai, gue kebayang, ini hutan belantara. Hutan. Oke. Rumah warga berarti jaraknya kalau yang dari desa gua ke desa sebelahnya lagi itu 2,5 kilo itu. 2,5 kilo ke belakang kan? Iya. Ke sebelah sono. Ke sebelah sana, iya. Ya kan? Iya. Maksudnya sebelah sono kan? Maksudnya Oh iya. pinggirnya tetap hutan. Pinggirnya tetap hutan dulu. Ntar kalau Jadi ketemu desa lagi. Di balik hutan ini nggak ada rumah warga kan? Nggak ada. Rumah warga di sono. Di sana, iya. Iya kan? Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Oke, ini tape apa maksudnya? Iya, jadi gue jalannya yang kebetulan yang di samping hutannya banget nih, Iya. ke arah sananya. Berarti kan teman gue yang di arah pantai dong, ke arah laut dong. Gue jalan tiba-tiba ada gitu kayak, oke, suara dari mana? Tapi situ gue udah diam aja. Duh, kok nggak enak ya perasaan Ini gue. jadi total berapa orang lo? Cuma berdua doang. Ya. Karena pisah. Ada terus yang gue mikir adalah suara itu akan ketinggalan ketika gue jalan terus. Dan ternyata tidak.
suaranya ikut terus di samping bang. Merinding sih. Suaranya gue merinding. Merinding sih, sumpah. Merinding sih. Suaranya ikut terus di samping. Abis itu temen gue dari situ ngomong, Bang Ijo, beta dengar suara. Gue langsung, gak usah dibahas. Gue udah diem aja. Enggak bang, beta dia takut katanya. Nah, saya nggak takut. Tapi ini saya pengen ngasih tahu Bang Ijo aja kalau saya dengar suara-suara kayak gini. Sama, gue bilang, udah jalan aja. Dan kita lewatin muara. Sebenarnya yang paling gue takutin di sana itu selain ya, maksudnya ya kan kalau ini kan kita nggak tahu ya ancamannya seperti apa ya. Tapi di sana itu masih liar bang. Jadi masih ada babi hutan, masih ada buaya, masih ada segala macam yang kayak gitu-gitu. Nah kita tuh ada beberapa jalurnya yang kita harus ngelewatin muara. Muara itu tingginya sepaha gua, sedalam itu. Itu muara buaya sih itu ancaman. Nah iya makanya. Dan orang-orang sana biasanya kalau mereka nyebut sesuatu yang mereka takutin, mereka nggak sebut namanya. Misalkan kayak kalau buaya mereka sebutnya mata merah. Ada panggilannya. Misalkan harus ada mata merah. Jadi kita lewat muara tuh, itu selalu yang gue takutin adalah muara selalu. Kita lewatin segala macam. Kita lewat muara, masih ikut bang suaranya bang. Oke, udah. Gue udah kayak udah amat. Udah nih kita sampai spot di 2,5 kilo. Kita sampai desa lagi dong. Desa lagi. Dan itu suara udah mulai mudar, udah mulai hilang. Nah, yuk kita balik yuk. Nggak ketemu nih penuhnya. Kita balik lagi sama jalan pelan-pelan ya. Siapa tahu ada yang naik sama kita jalan ke sana gitu. Si penyunya gitu kan. Nah, kita jalan balik ke sana. Nah, ini kondisi pantainya, Bang. Jadi kalau kita ngarahnya ke sana, nah ini tuh pantainya kayak ada nekuknya gini nih. Jadi kita bisa lihat ada orang jalan dari sana bawa senter. Iya kan? Dia tuh itu kondisi jam 3, jam setengah 4. Kita jalan pagi. Kita kondisinya lagi jalan balik ke sana. Terus gue ngeliat, kok ada cahaya senter dari sana. Kita lagi jalan sana. Nyorot gitu mas? Enggak, yang menyentrek ke bawah. Jadi selalu kalau orang-orang sana nyentrek ke bawah. Dan kalau misalnya ini heads up juga, orang-orang sana kemana-mana kalau yang bawa bapak banyak kan bawa golok. Karena hutan kan. Iya. Nah jadi kemana-mana masih bawa golok. Ya lama-lama gue juga terbiasa sih lah. Pertamanya takut ya, ngeri juga kan. Jadi gue ngeliat dari sana dari jauh gitu kayak, itu ngapain sih Omar lewat ke arah sini? Gitu kan, dikirain Omar dong gitu kan. Ngapain ke arah sini, mau laporin apaan gitu. Terus si Bagus juga ngapain ngedatengin ya. Kesono. Iya, maksudnya udah tunggu aja di desa gitu kan, kita ketemu di sana gitu. Terus tiba-tiba si Awi juga ngomong, tuh ngapain Bang Omar kesini? Wah nggak tahu, gue bilang. Itu siang senternya dikebawahin sambil jalan terus. Jadi kalau kita di sana tuh biasanya senternya ke bawah gini Bang, di samping paha gini, cuman buat kayak takut nginjak apa, nggak ketahuan gitu doang, bukan nyolot ke depan. Bukan nyolot ke depan gitu. Gue juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Ya mungkin salah satunya punya juga kali ya. Betul. Terus habis itu udah kita deketin, lewat lama-lama deket-deket gitu. Oh bukan. Jadi itu adalah posisinya adalah bapak rambutnya agak botak tapi tidak botak, agak berewokan tapi dipotong halus gitu. Pakai polo shirt yang udah agak rombeng, warnanya garis-garis biru putih, biru putih ya, garis-garis gitu. Pakai celana pendek. Satu lagi di sebelahnya dia sama anak kecil. Anak kecil itu lompat-lompat muter-muterin dia begitu. Kondisinya. Anak kecil itu lompat-lompat itu kegirangan. Enggak tahu kayak lompat-lompat girang gimana sih, itu kayak anak kecil kayak lagi happy gitu. Cewek cowok? Hah? Cowok. Ya udah. Terus gua kayak ya kan gua namanya pendatang ya, ketemu orang desa situ, gua enggak nyawa Bang, gua kayak senyum gitu Bang gitu kan. Gua senyum gitu, dicuekin. Kayak jalan terus aja gua kayak oh berarti Mas Adi itu ngeliat wujudnya kayak gue beneran beneran gue lihat anaknya juga kelihatan jelas pas-pasan banget dan gue nggak merasa aneh sama sekali di situ. Gue nggak merasa aneh kayak ini orang aja gitu. Yang gue kira Omar ternyata bukan aja warlock aja jam segini lagi pulang dari mana gitu mungkin walaupun gue nggak tahu dikenal bawa anaknya ya gitu. Udah tuh gue pulang sampai rumah. Jadi biasa kita sampai rumah itu sekitar jam 5-an kita makan dulu Bang. Posisi makan itu adalah, gue ada fotonya lagi. Jadi ini tembok, ini kotak begini, ini meja makan nih. Ini meja makan, ini kursi. Kita ngadep yang di sini ngadep tembok berarti kan. Nah, sebelah sini itu rumahnya, kita masuk ke dalam, ada pintu lagi dulu. Sebelah sini itu ke sumur.
ke toilet dan sumur dan kamar mandi ya. Nah, kamar mandi terbuka gitu? Iya, kamar mandi terbuka. Atapnya? Ya. Jadi kebetulan pada malam itu entah kenapa kita nggak tutup si pintu sumur ini. Kondisi gua ngebelakangin pintu sumur. Ini si Awi, si Darwis ini Omar. Jadi kita posisinya seberang-seberangan gitu. Nah, ini kayak duduk gini lah. Kayak duduk gini, ini gua. Ini lu, ini Awi, Omar. Ya, Omar tuh ngadep ke pintu. Oke. Lagi makan saat jam 5-an. Tiba-tiba Awinya ngomong, "Bang Omar, tadi beta lihat ini sama Bang Ijo." Gue terus ngomong, udah diem. Ntar aja kita ngobrolinnya. Gue serius ini. Enggak Bang Omar juga harus tahu. Oh tadi kita kayak gitu jangan takut kayak gini. Gue bilang iya ntar dulu. Gue bilang please ntar dulu. Langsung gue udah gak enak banget di situ Bang. Langsung gue udah gak enak banget. Gue benar-benar buru-buru makan. Gue cabut Bang. Gue cabut ke ruang tamu untuk merokok di ruang tamu karena biasanya bisa merokok di ruang tamu. Gue baru ngambil rokok, saya bakar gini, tiba-tiba Omar lari kenceng banget. Cuma ngomong, anjing lu ya. Apaan sih? Iya lu tahu kan tadi di belakang lu tadi. Apaan anjing gue bilang. Iya itu kan bapaknya tadi dikasih tahu langsung. Dia langsung nyebut, iya pakai baju ini, pakai baju biru putih, pakai celana pendek, bawa golok, bawa anaknya gandengan. Dengan anjing gue bilang. Terus si Awi gimana? Terus dia Awi datang kayak, kenapa sih Bang? Awinya nggak lihat. Dia nggak sadar itu, nggak lihat dan juga. Si Awinya nggak lihat. Malah yang lihat dan yang ngasih tahu persis kayak gitu adalah Omar yang beneran yang gue lihat seperti itu persis wujudnya. Jadi katanya posisinya dia berdiri di pintu sumur ini, cuman gandengan, cuma ngeliatin aja pegang golok sebelah sini gandengan sama anak kecilnya ngeliatin aja, ngeliatin kita makan. Itu hari pertama, maksudnya itu pengalaman pertama. Tapi yang ya sebenarnya habis dari situ kita ada beberapa hari situ udah seminggu udah 2 minggu kita akhirnya kenal sama orang di desa sebelah yang kebetulan sama-sama orang Jawa juga. Ternyata dia punya bisnis juga di situ, ikan tuna. Kita rencananya mau makan di desa dia gitu. Jaraknya itu dari desa gue ke desa dia itu cuman nggak lebih dari 45 menit lah. Nggak lebih dari 40. Kalau naik motor. Jadi kita rencananya kita makan malam aja abis maghrib ya, abis terbenam matahari, dia ngomong gitu. Oh iya boleh Pak. Jadi kita janjian dulu. Kita berangkat tuh. Ayo Mar kita berangkat. Udah jam 6:30 nih. Kita baru berangkat lagi. Jam 9 malam. Yaudah ayo kita berangkat. Kita berangkat makin gelap. Jadi selama kita di sana Bang, kan jalan cuma satu tuh di pesisir pantai itu jalan. Pantai yang sebelah hutan. Nah, jalan cuma satu tuh. Dan kita tuh selalu ngafalin udah berapa muara yang kita lewatin. Kalau kita ke desa ini berarti berapa muara, kalau ke desa ini berarti berapa muara. Jembatan kan posisi itu bentuknya kan jembatan kan. Kita di jalan set. Ini nggak entah kenapa Bang nggak ada yang fokus sama muara. Terus sampai akhirnya gue sadar, bukan gue sadar. Gue kayak anjir, Mar, gue cuma ngomong gitu doang. Mar cuma ngomong, iya anjir. Dia ngomong gitu, kalau lama desanya kelihatan. Dan gue jam udah jam 11:30 malam. Dari jam 7. Harusnya 45 menit. 11:30. Putar-putar bro. Sumpah, gue bener-bener entah kenapa tiba-tiba yang kayak gue kepikiran kayak anjir Mar, cuma gitu doang gue. Respon gue enggak sepanjang jalan gue udah selama apa Nggak berasa lu. Nggak berasa sama sekali. Nggak. Men, lu berarti jalan udah hampir 4 jam. Iya. Lebih. Iya. Nggak berasa. Terus mestinya 45 menit nyampe kan? Iya, harus 45 menit. Itu kayak, ini pertama kali gue pengalaman diginiin, gue bilang anjir. Itu muaranya juga nggak jadi sadar. Kita lewatin muara. Gue ingat banget kita lewatin muara, cuman gue tidak menghitung pada saat itu berapa muara yang kita lewatin. Pokoknya jadi nggak ngeh aja. Itu aja jalan biasa aja kayak, belum sampai kayak tiba-tiba udah gelap. Loh jam 11:30 gue bilang. Soalnya bener-bener kita masuk desa, sampai orang desanya nanya, "Oh sih kemana aja? Kamu kemana aja?" Udah jam segini ada kerja kah? Enggak. Kita berangkat jam 6:30. Diputar-putar itu kakak.
Tapi emang maksudnya kan gue juga udah pernah ada yang ngingetin sih pas lagi gue sebelum berangkat ke Pulau Bubu ini, adalah beberapa keluarga juga kalau misalnya ke desa gitu banyak-banyak berdoa gitu ya, karena pasti banyak banget kalau misalnya apalagi kamu dia ngomong gitu, apalagi kamu akan ada deh kejadian yang aneh-aneh, gak usah terlalu dipikirin. Tapi aku cukup kepo sih Mas, kan Apa? pas ditanya kan tadi sama orang desa kan, apa kemana aja kau udah kenal gitu kan, nah Mas ceritain nggak? Ceritain. Terus dekat dia pada Komentar Enggak. mereka ya. Iya. Jadi memang pada saat jadi nggak kayak gini. Jadi ternyata pada malam itu gua nggak tahu ya ini apakah dihubung-hubungkan apa enggak ya. Tapi emang itu adalah Kamis malam. Malam Jumat. Yang padahal gue juga pada waktu itu nggak kepikiran seperti itu gitu. Sampai akhirnya kita tetap makan di situ jam 11:30 malam itu mereka nungguin kita. Jadi cerita-cerita tuh. Kayak ya tadi gue cerita dong, tadi gini nggak berasa sama sekali, gue bilang tiba-tiba sampai sini jam segini, gue bilang baru sadar itu ketika akhirnya Beta bilang sama Omar kayak anjing Mar cuma ngomong gitu doang, Omar juga cuma bilang iya anjir udah selesai gitu, udah tiba-tiba ketemu gitu. Habis itu nggak lama cerita ngobrol, emang si orang itunya juga bilang kalau misalnya emang di daerah sini masih cukup kental katanya sama hal-hal seperti itu. Apalagi kamu pendatang gitu. Mereka kan nggak tahu siapa kamu. Cuman memang alhamdulillahnya nggak sampai yang hilang ya. Yang nggak tahu ya apa beneran dicariin apa enggak itu ya dari 4 jam itu ya. Jadi maksudnya ya alhamdulillah masih jam 11 masih balik gitu, nggak yang sampai 2 tahun. Kan udah sahabat lu dari sahabat lah. PFK. Dari bener-bener dari kuliah itu bareng terus. Dan entah kenapa selalu kalau ada aneh-aneh terjadi selalu sama dia. Sama si teman Mas Sama si Awi Omar. itu. Enggak, sama si Omar ini. Awi mah orang Arlo. Awi Warlo. Iya, si Anumerator itu. Apa-apa kalau kejadian yang aneh-aneh pasti selalu sama Omar. Dan lu terakhir udah ngecek Omar belum? Udah punya anak, Bang. Enggak, asli enggak? Omar yang lu kenal. Asli. Walaupun berubah sih semenjak punya istri anjing. Oh, Sudah tuh Omar. Besti. Tapi sahabat gue semenjak punya istri makin gini sama lu. Hah? Enggak, Bang. Ya lebih susah diketemuin aja. Oh iya, waktunya. Iya. Gimana nih? Atau kita mau manjatin aja, kita buka aja yang paling pojok, kita angkatin satu-satu. Ketika gue lagi discuss kayak gitu, gue nggak dengar suara. Kita jalan di situ aja waktu pas jam 7 malam aja, gue udah ngerasain merinding sebenarnya. Itu kondisi lu tau kan, di daerah situ kan gelap, pohonnya ini di depan tuh dia langsung megang, dia ngajak komunikasi, dia ajak ngomong langsung. Kamu siapa?